Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu mulai dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini juga Bapa kami ingin memulai doa novena kami, kiranya bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan menjalankan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, para suster, staf pegawai, dan anak didik kami yang terkasih, dalam Injil kita hari ini menjelaskan tentang ketaatan Santo Yosef yang harus kita teladani, di mana Santo Yosef senantiasa taat kepada peraturan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun agama. Perintah Kaisar Agustus segera dilaksanakan tanpa banyak berkomentar dan bersungut-sungut, di mana perintah itu menuntut pengorbanan yang luar biasa untuk dijalankan. Mereka berjalan kaki lebih kurang 140 km dari Nazaret ke Bethlehem, dan kondisi Maria pada saat itu hamil tua menjelang persalinannya. Nah, anak didik kami yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita untuk selalu taat pada peraturan seperti Santo Yosef. Jika Bapak Ibu Guru atau sekolah memberikan peraturan, kita harus taat. Misalnya Bapak Ibu Guru memberi peraturan bahwa untuk mengirimkan tugas itu harus tepat waktu. Juga orang tua memberi peraturan untuk tidak bermain game. Atau orang tua juga memberi waktu untuk jam belajar kamu di rumah. Nah, anak-anaknya semua harus menaati aturan tersebut dan menjalankannya tanpa berkomentar dan bersungut-sungut. Nah, anak didik kami yang terkasih, kita sering ketika kita diberikan perintah atau diberi peraturan, anak-anak mis sering bersungut-sungut dan berkomentar dalam menjalankannya karena terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi Injil hari ini untuk mengingatkan kita semua untuk taat akan perintah. Walaupun untuk menjalankan peraturan atau perintah tersebut kita membutuhkan pengorbanan seperti waktu, tenaga, dan pikiran kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus akan selalu menyertai kita dan selalu memberi kita kekuatan dalam menjalankan perintah atau peraturan yang kita terima. Dengan taat menjalankan peraturan, kita juga memenuhi rencana ilahi dan taat akan perintah Allah. Bapak Ibu Guru, suster, dan anak didik kami sekalian,
Injil kita hari ini mengajarkan kita semakin taat akan peraturan dan perintah Allah seperti Santo Yosef. Dan Injil hari ini juga mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak Ibu Guru, para suster dan anak-anak kami yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan kita. Marilah kita mendoakan doa Santo Yosef yang sudah dibagikan. Santo Yosef yang lemah lembut dan rendah hati, seluruh hidup tertuju untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bersama Maria dan Yesus, Engkau menjawab panggilan Roh Kudus untuk membangun dunia yang lebih baik yang sesuai dengan penyelenggaraan ilahi. Santo Yosef hamba Tuhan dan Bapa pemelihara Yesus, sudilah menjadi Bapa dan sahabat kami dalam menuntun kami menjadi orang yang beriman kepada Yesus Sang Putra. Allah sendiri telah mempercayakan harta yang paling indah dan berharga kepadamu, yaitu kesetiaan, ketulusan hati dan ketaatanmu kepada Allah dalam pengabdianmu. Bantulah kami untuk senantiasa memilih harta terindah bagi karya dan pengabdian kami, seperti yang Kau hidupi dalam pengabdianmu. Santo Yosef yang senantiasa mencari kebijaksanaan dalam doa dan kesatuan mesra dengan Allah, yang senantiasa peka pada rencana Allah yang disampaikan lewat mimpi, ajarilah kami untuk tidak mudah goncang bila menghadapi kesukaran hidup, dan dalam menentukan pilihan agar senantiasa mencari kebijaksanaan di dalam keheningan dan ketenangan untuk memperoleh petunjuk dari Allah dan tetap mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga kami senantiasa mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bila kami menghadapi keraguan-raguan ataupun kegoncangan dan ketidakpastian, kuatkanlah hati kami agar tetap berharap dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. Dan apabila kami mendapat anugerah dan berhasil dalam karya, jagalah kami agar kami tetap rendah hati dan nama Tuhan tetap kami muliakan. Santo Yosef, Gereja telah memilih Engkau menjadi pelindungnya yang istimewa. Lindungilah kami sebagaimana Engkau melindungi Yesus dan Maria dulu di Nazaret. Semoga kami dengan sungguh-sungguh dapat semakin meniru kehidupan-Mu dalam membangun gereja, agar kami tetap berkenan kepada Allah dan memuliakan nama Allah dalam mengembangkan kerajaan-Nya dalam dunia ini. Santo Yosef, kami mohon doa dan restu-Mu untuk kami masing-masing. Amin. Marilah kita mendoakan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra